alat itu rusak, digunakan tidak pada fungsinya, terjadi kerusakan, misalnya yang tadi bikin main-main, nah itu rusaknya siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Kembali di channel Julindo Auto. Kali ini saya ada di sebuah sekolah SMK Yapim di daerah Simpang Kawat, Kisaran ya, Asahan. Jadi dalam video ini saya ingin berbagi cerita sedikit tentang bengkel yang ada di sini dan juga tentang peralatan bengkel serta toolman-nya ya. Ini semua terjaga dan terawat karena kerapian dan kedisiplinan serta kesiapan daripada toolman itu sendiri. Jadi dia menyusun barang dan menemukan barang ada semua, tinggal nanti kita yang butuh seperti guru butuh alat praktek apa bisa dia siapkan dan tahu di mana letaknya. Nanti akan saya tunjukkan gimana, mudah-mudahan ada manfaat video ini ya. Oke teman-teman, ini ruang toolman ya, mungkin bisa kita lihat dari peralatan yang ada. Di peralatan yang ada sudah disiapkan alat prakteknya, kunci-kuncinya, serta baut-bautnya dikumpulin sama dia, disusun. Dan ini peralatan di dalamnya ini masih tersusun, kebutuhan apa masih ada ya. Jadi kita buka yang ini lagi. Nah, ini juga lengkap peralatan-peralatannya yang menjaga dan merawat barang-barang yang ada di sini ya. Dan selanjutnya yang ini juga kita lihat. Nah, ini dia masih tersusun. Dan uniknya juga di sini disiapin kopi juga kan, kopi ada, air minum sampai susu. Nah, susu ada semua ya. Nah, oke, itulah dia teman-teman. Ini peralatan kunci masih ada semua disusun. Baterainya juga masih tersusun. Dan juga sebagian sudah dibawa keluar untuk praktek. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat di belakang sini masih banyak disusun sama dia. Ada juga di sana yang masih di ini. Yuk kita masuk, kita lihat. Ini kita lihat teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman masih tersusun nih di dalam ini semua ini, tapi dikunci nih. Ini dikunci, nggak bisa dibuka. Ah, ini terlihat disusun semua rapi. Ini kayak toko spare part ini. Padahal untuk ruang toolman. Oh, kayak toko spare part, padahal ruang toolman ini. Nah, ini dia. Ah, ini ada peralatan, ada kren juga ini disusun karena belum dipakai. Ini ada apa namanya injektor cleaner. Ini apa namanya dongkrak ya. Dan ini kipas angin, ini kreatif toolman juga membuat seperti ini biar siswanya dingin saat praktek ya. Oke teman-teman ya, ini toolmannya ini ya. Namanya siapa Pak? Nama Jul Arham Aznur Batubara. Jul Arham Aznur Batubara. Oh, marga Batubara Pak ya. Ini berarti yang Bapak susun ini memang prosedurnya sebagai toolman atau memang kreatif Bapak ini membuatnya? Kreatif aja sendiri Pak. Kreatif ya. Karena kan kalau kita yang susun, kita pasti ingat di mana letaknya. Ketika siswa atau guru minta peralatan dari dalam ini, kita tinggal serahkan aja. Oh, alatnya di sini. Oh, iya alatnya di sini. Minta ini misalnya gitu kan. Karena kita yang nyusun, kita ingat gitu Pak. Berarti hafal Pak ya. Kalau misalkan saya minta busi itu, Bapak tahu di mana letak simpan busi? Busi ya. Oh, itu busi jelek Pak. Kalau busi bagus? Busi bagus waktu Bapak sorot di bagian peralatan di kotak. Oh, itu ada busi. Itu busi bagus ada. Spare part ya. Busi bagus spare part ya. Kalau yang apa namanya kunci-kunci Pak itu apakah masih lengkap? Kunci-kunci lengkap. Ada di troli kabinet kita masukkan. Ada ini di sini di dalam turun dan di atas juga tadi yang di lemari. Sebenarnya Pak, saya kan sudah sering masuk ke BLK
SMK khususnya Yapim Pak. Banyak BLK yang lain kadang-kadang kunci pada berhilangan Pak. Nah di sini kok masih awet gitu loh Pak. Apakah yang berhilangan nanti itu Bapak ganti sendiri atau gimana itu Pak? Kalau soal proses kehilangan atau kerusakan di Yapim Semangat ini pada saat praktek, kalau misalnya kehilangan itu karena sengaja dan tidak ditemukan, maka dilapor ke guru yang praktek, terus mereka disuruh mengganti. Nah, ketika digunakan saat praktek, itu guru juga harus memperhatikan dia rusak ketika pada saat digunakan praktek atau rusak karena main-main. Nah, ketika dia rusak karena praktek, karena ada juga peralatan yang begitu Pak, rusak waktu praktek kan, entah patah atau sompel, itu tidak diganti oleh siswa. Namun ketika alat itu rusak, digunakan tidak pada fungsinya, terjadi kerusakan, misalnya yang bikin main-main, nah itu rusaknya siswa juga kami suruh mengganti, maka bisa dibilang alat-alat peralatan di sini awet lah gitu Pak. Awet ada. Ya. Ya itulah Pak. Harusnya ini kalau bisa nih kepala sekolah ataupun yang punya yayasan ini kasih apresiasi buat Bapak ini kan. Wis. Jadi mantap kan? Mantap Pak. Itu yang pertama, yang kedua itu buat teman-teman Yapim yang lain itu harusnya belajar dia kemari bagaimana menyusun barang-barang itu menjadi lebih tertata. Itu ngomong-ngomong buku-buku apa itu Pak? Kalau ini Pak, buku-buku sama semua buku-buku ini semua data kegiatan, semua kegiatan yang di BLK. Oh, data kegiatan ya. Ini kita lihat ya. Boleh Pak, boleh salah. Itu ya. Ada inventaris. Data inventaris, terus apa lagi itu Pak? Peralatan-peralatan yang keluar dan masuk, yang rusak. Ada semua data itu ya? Ada Pak, semua lengkap. Atau apa namanya, ekspedisi peralatan yang datang, yang simpan ya? gitu. Tetap disimpan ya? Ada Pak di surat jalan. Surat jalan. Ya? Semua di sini Pak. Oh. Kalau buku ini buku-buku tentang kegiatan. Kegiatan ya? Iya. Ini kalau TV itu memang TV inventaris itu ya? Inventaris Pak. Dulu sempat belajar menggunakan TV. Sewaktu belum apa namanya itu, dulu kan masih ada TV pendidikan. Ada TV-nya dan nggak CD-nya ya? Oke. Itu ngomong-ngomong helm itu dijual nggak Pak? Enggak ya? Boleh kalau mau. Oke Pak Yang, ini terima kasih wawancaranya Pak Yang. Saya cuma sekedar bertanya aja karena penasaran ya sama pola kerja Bapak di sini yang saya katakan ini rapi ya, dan bisa jadi contoh bagi teman-teman yang lain, khususnya di Yapim. Ya, oke teman-teman ya semua ya. Nanti kalau memang teman-teman di Yapim yang lain ingin tahu bagaimana kerja menjadi seorang toolman, khususnya yang di TKR, ya bisa kemari belajar di SMK Yapim Subang Kawat. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.